Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di ngaji narasi online. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadinir rusulil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini dan kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab taubah kitab Riyadhus Shalihin. Dan hari ini kita akan membahas di hadis ke-20. Ini menarik sekali di hadis ke-20 ini. Ini pengalaman spiritual yang penting yang perlu kita pelajari sehingga Allah memberikan rahmat padanya. Apa isinya? Ikuti sampai akhir, jangan di-skip dan nikmati kajiannya sehingga berkah ilmu kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abi Sa'ad, ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Semoga Allah meridainya. Anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya ya Nabi Allah ya, nabinya Allah yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan satu sabda. Apa qala? Rasul menyampaikan, kana fi man kana qablakum. Jadi dulu ada kejadian, ya, karena qablakum, dan ini kejadian sebelum masa kalian semua ini. Ya. Dulu ada kejadian sebelum masa kalian. Rojulun, ada seseorang, ya, kita menerjemahkan juga letterlek juga boleh, laki-laki, ya. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ia telah membunuh, qatala telah membunuh, tis'atan wa tis'in, 99 nafsan, jiwa. Jadi dulu ada orang, ya, ada laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. 99 jiwa. Ya, fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Lalu setelah itu, ya, setelah kejadian dia membunuh 99 orang itu, dia mulai pergi dan fasa'ala, dan menanyakan, ya, an a'lami ahlil ardi, mana orang yang paling alim lah di sini, ya. Di tempat sini mana sih orang yang paling alim gitu ya. Dia cari orang itu. Fadullah, lalu ditunjukkanlah ala rahibin, kepada seorang pendeta. Ya, jadi dia nanya, mana nih orang yang paling alim nih di daerah sini, mana nih? Ada deh, ditunjukin oleh dia seorang pendeta yang saat itu dikenal alim, rahib, ya. Fa'atahu, lalu akhirnya ia mendatangi, faqala, ya, lalu ia berkata, rajulun tadi, seseorang tadi bertanya kepada si pendeta tadi, innahu, sesungguhnya dia, hebatnya di sini, dia kamuflase. Dia itu sebenarnya jelasin tentang dirinya, tapi nggak mau orang takut, dia pakai orang lain. Orang ketiga yang nggak tahu siapa tuh. Innahu, jadi gini nih,
Pak Pendeta. Ada orang nih ya, nah gitu bahasanya ya. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada orang, Pak Pendeta, itu orang itu sudah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah. Kira-kira orang yang kayak gini diterima nggak ya taubatnya? Apakah baginya itu taubat? Artinya kira-kira kalau dia taubat diterima nggak, Pak Pendeta? Faqala, maka pendeta tersebut berkata, lah, nggak, udah nggak bisa lagi diterima, 99. Aduh, bentar lagi cepek, bentar lagi 100 orang. Nah, nggak bisa, dosa besar itu. Akhirnya apa? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Akhirnya pendeta tadi dibunuh juga, genep cepek. Aduh, akhirnya genaplah 100 orang yang dia bunuh. Ini penjahat ini. Dia nanya pakai orang, bukan dia. Pas dijawab nggak bisa, malah dibunuh. Akhirnya fakammala bihi mi'ah. Sempurnalah, genaplah eh, orang yang dibunuh olehnya itu sebanyak 100 jiwa. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Akhirnya dia pergi lagi, ya, lalu nanya lagi nih, di mana nih orang yang paling alim nih, daerah sini nih. Akhirnya dia pergi lagi kemana lah istilahnya gitu. Lalu nanya lagi di daerah situ, di sini mana nih orang yang paling alim? Nah, gitu ya. Fadulla ala rojulin alimin. Lalu ditunjukkanlah bahwa di sana itu ada rojulin alim, orang yang seseorang laki-laki yang alim. Faqal, lalu sudah ketemu, dia ngomong sama orang alim itu, innahu, sama kayak tadi lagi, dia nggak pakai nunjukkan dirinya, dia pakai orang lain. Qatala mi'ah nafas. Ini gini nih, Pak Alim, ya. Ini ada orang yang sudah pernah membunuh 100 orang nih. 100 jiwa. Fahal lahu min taubah. Kira-kira diterima nggak ya taubatnya ya? Ah, ini ini cerita. Jadi mohon dengar ya. Dan ini bisa diceritakan kepada siapapun bahwa Allah Maha Rahmah. Jadi udah bunuh 99, sekarang bunuh genap sudah 100. Kira-kira diterima nggak taubatnya? Kata orang alim itu, faqala na'am. Oh iya, bisa dong. Ah, mau dia membunuh berapa aja, bisa diterima taubatnya. Kata orang alim ini. Lalu, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Kira-kira apa coba yang bisa menghalangi antara dirinya dengan pertobatan itu? Nggak ada. Membunuh, mau maksiat, mau apapun, sampai membunuh 100 pun, itu nggak menghalangi dia untuk bisa bertaubat. Kata orang alim tadi. Ya, subhanallah. Ini ungkapan bijak. Ada orang datang, ingat ya hadis yang yang kemarin kan kita bahas tuh. Ada orang yang kalau pengen tobat polanya apa? Pertama datangi ahlinya. Datangi ulama, datangi asatiz, ustadz yang betul-betul ahli agama ya, jangan sembarangan. Kalau sembarangan kayak gini nih. Aduh, pas ketemu malah nyusahin, malah bukan ngasih petunjuk. Akhirnya apa? Mati dibunuh. Nah, kalau orang alim, orang yang bijaksana, maka dia akan mengatakan, apa coba yang bisa menghalangi dirimu untuk bertaubat? Apa yang bisa menghalangi seseorang tersebut untuk bertaubat? Nggak ada. Mau dia bunuh sampai 100, tidak ada satupun penghalang untuknya bertaubat. Ya. Lalu orang alim itu berkata, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Coba gini nih, kamu pergi ke daerah yang dia kasih petunjuk ya, kaza wa kaza, gini, daerahnya begini, begini, begini gitu ya. Coba kamu pergi ke sana, ya, ke daerah itu. Fa inna biha, karena sesungguhnya di daerah tersebut unasun, ada banyak orang ya'budunallaha ta'ala, yang menyembah Allah ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Jadi orang alim ini mengatakan, dah begini, kamu pergi daerah sana, di situ banyak orang, di daerah tersebut orang-orang itu nyembah Allah,
dan mereka itu semuanya orang baik, kamu ikuti dia, belajar sama dia, beribadahlah sama-sama dengan dia. Ya, beribadah kepada menyembah Allah. Wala tarji', dan jangan pernah kamu pulang ila ardika, ke daerahmu, fa innaha ardun su', karena daerahmu itu daerah yang nggak benar. Oke, dapat poinnya? Poin yang pertama, orang yang ingin bertaubat, ya, maka cari guru, cari guru yang tepat, orangnya tepat. Jangan sampai salah cari. Ya, minta maaf, itu ada film yang viral sekarang kan. Itu yang film apa itu? Filmnya Malaysia ya, Bid'ah. Ya, akhirnya ketemu Walid. Bukan diajarin agama, malah istrinya bahaya dikawinin dia. Nah, itu kan nggak bener itu. Nah, ya, cari guru yang tepat. Kenapa cari guru yang tepat? Kalau guru yang sekedar punya pakaian, banyak. Mencari orang yang seperti guru beneran itu banyak. Ya, misalnya ada kepalanya ditutup-tutup, kemudian berpakaian yang wah nampak seperti ulama besar. Padahal tidak. Banyak itu hati-hati. Maka cari yang tepat. Ini hadis ini yang pertama yang mengajarkan seperti itu. Kalau tidak, sesat tadi. Yang tadi dibunuh tadi. Kalau benar, bijaksana. Akan ditunjukkan dengan benar. Itulah irsyadah. Petunjuk. Maka guru itu bisa disebut mursyid. Orang yang memberikan petunjuk. Tapi guru bukan untuk disembah. Tolong jangan sampai salah. Maka perlu gunakan akal, gunakan hati. Guru bukan untuk disembah. Ingat kata-katanya di sini apa? Fa inna biha, satu kampung itu ya, unasun ya'budunallah, fa'budillah. Di sana itu orang-orangnya pada menyembah Allah, kamu ikut menyembah Allah ma'ahum, bersama mereka. Ingat, menyembah Allah bukan menyembah orang yang menyembah Allah. Jangan salah. Ya, hati-hati. Maka seorang mursyid itu cobaannya berat. Kalau dicium tangan masih bangga, hilang itu. Hilang. Kalau dipuja lalu meninggi, hilang itu. Mursyid, bukan mursyid pasti dia. Bukan seorang guru pasti dia. Maka berat mencari guru. Temuilah guru. Dengan cara apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada usaha seperti orang tadi. Dia datang mencari. Ya, apa bahasanya tadi tuh? Ingat nggak? Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia nggak punya rasa malu untuk bertanya kepada orang lain mana orang yang alim. Jangan pernah malu. Artinya apa? Orang yang punya dosa jangan pernah berhenti berdiam diri, seperti kajian yang lalu, hadis yang lalu, seperti orang yang jatuh dari untanya terus dia udah diem aja di situ. Enggak, jangan. Cari. Ya. Nanti ketika mencari, maka try and error. Dia akan bertemu dengan orang yang dianggap alim, ternyata tidak. Maka dia akan mencari kembali sampai bertemu orang yang klik. Guru tersebut dengan Allah dan hatinya menyentuh. Al-arwah junudun mujannadah. Ada koneksi kuat antar ruh. Nah, di sini diarahkan agar setelah ia berusaha besar mencari para guru, ketika dia sudah dapat, maka minta ilmu padanya. Minta, tolong ajari. Ya, tolong ajari. Karena ilmu itu mahal. Ya, maka orang yang bertobat nggak pakai ilmu sesat. Ya, kalau dalam istilahnya itu kan orang yang
belajar tanpa ilmu maka gurunya setan. Ya sama. Ketika orang ingin bertobat tidak punya ilmu ya salah. Nanti ketemunya yang salah. Ya. Fa innaha ardun su, maka jangan pulang lagi. Yang kedua adalah hijrah. Karena daerah setempat, daerah tempatmu bisa jadi tempat yang nggak benar. Sarang preman. Ya, tempat maksiat berat. Gudangnya para pencuri, pembunuh, gudangnya para pelacur misalnya seperti itu. Ya nggak akan mungkin koneksi jiwamu dengan mereka. Pasti kamu akan ikut maksiat itu. Ingat Nabi ya, kajian kemarin, almar'u alaman ahabba. Almar'u alaman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya kalau dia ketemu sama para pencinta dunia, yang dia dapat dunia. Kalau yang dia deketi dengan ahli agama, yang dia dapat adalah agama. Gitu ya. Maka hijrah. Setelah dapat guru, maka hijrahlah. Cari guru yang tepat sampai berhijrah. Dapatkan guru tersebut. Ya, untuk apa? Pengetahuan dirinya, mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk bisa dekat dengannya lewat jalan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi 2 ya. Tadi usaha cari guru, 2 jangan takut untuk hijrah. Lanjut. Fantalaqa, akhirnya orang tadi pergi. Hatta idza nasafat tariq, baru setengah perjalanan, atahul maut, meninggal. Ya Allah. Jadi gini, yang ketiga ini ilmu. Jangan takut sampai mati. Karena usaha itu sampai kapanpun, nafas manusia pasti selesai. Maka usaha kebaikan jangan pernah berhenti sampai maut datang. Sama seperti orang tadi itu. Dia sudah usaha mencari guru, dia dapatkan gurunya, dia temui gurunya, dan kebijaksanaan hadir padanya. Dia tidak takut untuk berhijrah meskipun kematian akan datang padanya. Yang namanya orang hijrah nggak tahu kan? Apakah dibunuh hewan, dibunuh orang, nggak tahu. Ya. Baru setengah perjalanan meninggal orang tadi. Nah, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ini menarik ini. Astagfirullah, subhanallah. Akhirnya terjadi sengketa. Ini ada preman, pembunuh, udah sampai 100 orang, pergi hijrah mau tobat. Mau tobat. Tiba-tiba baru setengah perjalanan mati. Akhirnya malaikat rahmat dengan malaikat azab, malaikat pemberi rahmat dengan malaikat pemberi hukuman, ribut. Tanda kutip, kita nggak tahu pola ribut malaikat ya. Artinya mereka bersengketa. Malaikat, astagfirullah. Ini preman buat malaikat susah ini. Astagfirullahalazim. Faqalat malaikatur rahmah. Ya, yang malaikat rahmat ngomong nih. Malaikat pemberi rahmat, kebaikan, yang rahmat itu kan hadirnya pengampunan. Ya, malaikat ini yang malaikat rahmat mau ngasih nih ampunan Allah kepadanya. Kata dia apa? Ja'a taiban. Bro, malaikat pemberi hukuman azab, tuh preman sudah pergi dengan susah payah. Maksudnya pergi untuk berhijrah ke tempat yang ditunjukkan orang alim itu. Dia sudah pergi dengan susah payah. Karena awalnya memang susah payah. Ya tadi yang kisah tadi awal kan. Ya. Taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Sehingga bertemu hatinya dengan Allah. Susah payah dia upaya untuk klik hatinya dengan Allah. Ilallahi ta'ala. Ya, dia udah jalan jauh ini, capek dia. Meskipun baru setengah. Ya. Wa qalat malaikatul azab.
malaikat yang pemberi azab, ngomong juga. Innahu lam ya'mal khairan qat. Bro, dia belum ngapa-ngapain, belum buat baik. Baru jalan doang. Buat baiknya aja belum, baru pergi doang. Ya Allah. Ini kata malaikat azab. Akhirnya apa? Karena sengketa, fa'atahum malakun, datang seorang malaikat. Ya, datang seorang malaikat fi suratin adamiyin. Tapi malaikat itu datang dengan surah seperti manusia, dengan apa ya, diserupakan seperti manusia. Ya, nyamarlah, nyamar jadi manusia. Akhirnya faja'aluhu bainahum. Akhirnya malaikat yang nyamar tadi dijadikan oleh mereka, ya, jadikan oleh mereka di antara malaikat rahmat dengan malaikat azab itu sebagai penengah, hakaman, sebagai hakim, penengah. Faqala, akhirnya tuh malaikat yang nyamar tadi ngomong, qisu, coba kamu ukur ma bainal ardain. Kamu ukur di antara dua tempat. Ya, maksudnya tempat pergi sama tujuan. Kamu ukur tuh. Ada yang ke ujung negeri tujuannya, kamu ada tempat ujung daerah ya negeri yang dia tadi pergi. Kamu ukur, ya temuin ma bainal ardain tadi, temuin. Nanti pas di tempat orang yang mati itu, ya preman mati tadi, ukur fa'ila ayyatihi makana adna fahuwalahu, maka mana yang paling dekat itulah dia. Kalau dekat ke negeri yang baik, tujuannya itu berarti dia punya malaikat rahmat. Tapi kalau yang dekat ke daerah tempat dia baru pergi, ya maksudnya daerah yang baru tadi, yang baru ditinggalkan, berarti kan masih daerah rusak tuh. Maka dia punya malaikat azab. Silakan, ente mau ngambil yang mana nih? Silakan ya, malaikat azab. Kalau dia dekat ke tempat baru dia pergi, ya itu punya ente tuh. Tapi kalau dia dekat ke tempat yang diinginkannya untuk dia pergi, ya, untuk dia pergi ke tempat itu bertaubat, maka dia milik malaikat rahmat. Faqasu, ya akhirnya mereka mengukur, ya diukurlah. Fawajadu adna ilal ardil lati arad. Ternyata didapati oleh mereka jasadnya itu lebih dekat ke tempat ya yang ia tuju. Artinya dekat dengan kebaikan, maka dia menjadi milik malaikat rahmat. Ini pelajaran. Kalau Allah sudah mau bantu, apa yang nggak mungkin? Meskipun dia pembunuh, kalau dia bertobat, ukur-ukuran malaikat kayak tadi, kalau Allah yang ngatur, maka ternyata apa? Padahal dari awal tadi sudah bentuk. Nisfut tarik, baru setengah perjalanan. Tetapi ketika di Qosu, mereka itu ngukur, ternyata lebih dekat kepada tujuan kebaikan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Akhirnya apa? Malaikat rahmah, malaikat yang memberikan kebaikan, yang mencatat kebaikan, akhirnya apa? Dia tarik, ini punya saya. Ini catatan saya. Ya. Muttafaqun alaih. Ini hadis disepakati. Nah, wa fi riwayatin fi sahih, ya. Ini ada riwayat dalam kitab sahih Bukhari. Fakana ilal qaryati salihah aqrab bisyibrin. Ternyata ketika diukur itu tadi ya, jarak preman mati tadi, tempat preman mati tadi dengan daerah yang dituju untuk dia bertobat, hijrah kebaikan, cuman shiber, cuman sejengkal. Subhanallah. Ingat nih, kalau Allah yang ngatur aman. Jadi kalau tobat gak usah takut, Allah pasti memberi rahmat, Allah pasti ngampunin. Caranya kayak mana? Cara Allah, bukan cara manusia. Pakai ukuran manusia nggak keukur, ukuran Allah dapat. Padahal tinggal sejengkal.
Cuman sejengkal lagi untuk bisa sampai jaraknya itu pembedanya. Faju'ila min ahliha, maka dijadikanlah preman tadi menjadi ahlul khair. Jadi orang yang baik min ahli qaryah, daerah yang dituju tadi, kebaikan untuk ibadah. Wa fi riwayatin fi sahih, diungkapkan lagi juga di dalam kitab sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi Allah. Nah, ternyata di sini. Ini poinnya. Poinnya. Ketika terjadi sengketa antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, ya. Lalu malaikat yang nyamar tadi ngomong, coba kamu ukur, itu. Ternyata itu semua skenario Allah. Kata Allah, fa'auhallah, Allah menyampaikan, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi, ini arat tadi, ya, arat yang dia baru tinggalkan, ya, antaba'adi, untuk menjauh. Ya, bahasa ini bukan untuk tasyabuh, tapi bahasa manusianya gini. Kamu bumi, ya, kamu tanah yang tadi ditinggalin sama orang tadi, kamu agak jauhan dong. Meskipun cuma shiber. Nanti selisihnya cuma 1 jengkal saja jarak kebaikan untuk tanah yang jarak wilayah kebaikan itu untuk si mayit. Meskipun cuma sejengkal. Nah, kamu geser dikit dah. Gitu bahasanya. Allah yang ngatur. Ingat bro, apapun yang kita lakukan, ingat sahabat ngaji narasi online, apapun yang kita inginkan ketika niat baik, kajian kita niat yang lalu, dan khusus untuk bertobat, memang niat untuk bertobat kepada Allah, dia usahakan dengan benar, Allah hadirkan keselamatan. Allah hadirkan solusi. Solusinya bagaimana? Allah yang atur. Allah yang atur. Allah dekatkan yang kebaikan dan Allah jauhi padahal dia sudah wafat. Sehingga kebaikan miliknya. Wa ila hadhihi antaqarrabi, dari sini lalu kemudian arat yang bumi, ya, daerah yang dia tuju itu menjadi mendekat kepada orang tersebut sehingga dia menjadi milik malaikat rahmat. Wa qala, lalu ia berkata, qisu ma bainahuma. Malaikat tadi ngomong, jadi setelah Allah buat skenario tanah yang ditinggalin tadi suruh ngejauh, ya, sehingga dia jaraknya lebih dekat dengan tujuan, barulah malaikat yang nyamar tadi ngomong, sekarang ini ukur. Malaikat rahmat ngukur dari sana, dari daerah yang dituju, malaikat azab kamu ngukur dari daerah yang ditinggalkan. Ayo ukur, karena Allah udah buat skenario. Kas diukur, ya ternyata condong ke kebaikan. Fawajadu ila hadhihi aqrab bisyibrin faghufira lahu. Maka didapatilah orang tersebut ternyata lebih dekat kepada daerah yang dituju, meskipun cuma sejengkal saja, lalu diampunilah dosanya. Fi riwayatin fana'ab, riwayat yang lain disebutkan fana'a bisadrihi, ternyata dadanya itu lebih condong ya, ke daerah yang nahwaha, ke daerah yang dia tuju. Nah, ternyata pas meninggal mungkin dirinya, ya, badannya dan dadanya itu lebih condong ke daerah yang dituju, akhirnya dia masuk dalam golongan orang-orang yang baik. Nah, sahabat ngaji narasi online, ini pelajaran besar buat kita. Dosa sebesar apapun, bahkan bisa membunuh orang yang, ya, preman yang bunuh 100 orang ketika dia telah bertobat, Allah ampuni. Dengan jalan pertama, berusaha mencari orang yang tepat untuk menjadi gurunya. Dan dalam perjalanan pasti begitu banyak cobaan dan rintangan, terus dia lalui saja, yang penting dia dapatkan guru yang tepat. Kalau sudah dapat guru yang tepat, mintalah ilmu padanya. Tolong berikan pengetahuan padanya, hikmah kebaikan. Lalu ketika diberi petunjuk, tolong hijrah ke tempat yang lebih baik, di mana orang-orang lebih banyak beribadah, dan tinggalkan kemaksiatan, tujulah kebaikan. Kalau sekarang tinggalkan maksiat, datangi orang yang
apa namanya, ahli-ahli ilmu, ya, tombo hati, obat hati itu kan salah satunya apa? Kumpul dengan ahli ilmu, kumpul dengan ulama, datangi ulama. Siapa yang mendekat dengan penjual parfum, dia akan dapat wangi. Tapi kalau berkumpul dengan mereka yang berbau kotoran, maka sampah, maka tetap dia akan mendapatkan baunya. Nah, oleh karenanya ini arahan pada kita semua. Ya, ketika diarahkan untuk mencari kebaikan ke tempat yang lebih baik, silahkan. Meskipun harus hijrah pergi. Ya. Dan ketika ajal datang, tidak perlu takut. Allah yang akan membuat skenario ketika niat kuat untuk taubat, dan taubat sudah dilakukan seperti yang dilakukan tadi, dengan pola-pola seperti tadi, yakin skenario Allah begitu hebat. Maka Allah akan condongkan dirinya. Orang yang wafat dalam jalan pertaubatan adalah kebaikan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah melindungi kita dan merahmati kita, meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya di hadis ke-21, dan tentu semua karena Allah, bukan karena kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.